Pemirsa, kedatangan PBB untuk mengecek langsung SDGs di IKN menunjukkan adanya perhatian yang besar terhadap kelestarian lingkungan di Kalimantan, khususnya di IKN Nusantara, di mana pembangunan di IKN akan bersifat masif dan besar. Nah, tentunya membuat adanya kekhawatiran mengenai dampak buruk terhadap lingkungan di IKN. Nah, apa kata PBB tentang IKN dan apakah konsep ramah lingkungan dalam pembangunan IKN akan bisa menjamin keberlanjutan lingkungan di IKN? Pemirsa, inilah Fact Check Metro Siang. Kita akan cermati dulu data berikut ini. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB melalui United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific atau UNESCAP melakukan kunjungan ke ibu kota negara Nusantara. Nah, kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan ibu kota baru sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs. Nah, Otorita IKN mengatakan implementasi SDGs ini sudah diterapkan di setiap proyek Nusantara. Oleh karena itulah PBB datang untuk mengecek hal tersebut. Nah, dalam kunjungannya ke IKN, PBB mendatangi dua lokasi yang berkaitan dengan reforestasi di IKN dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah dua lokasi tersebut. Ada persemayan mentawir dan kemudian pertanian hidroponik dari warga Sepaku yang telah mengikuti pelatihan kerjasama antara OIKN dan BLK Samarinda. Kemudian bagaimana hasilnya? Kita akan cermati dulu pernyataan dari Armida Ali Syabana selaku Executive Director dari UNESCAP. Armida mengatakan bahwa IKN telah menunjukkan langkah awal yang bagus dalam menerapkan sustainability di Kalimantan, tepatnya di IKN Nusantara. Nah, ini adalah pernyataan dari Armida yang datang ke IKN bersama dengan sederet pejabat UNESCAP lainnya. Selanjutnya, pemirsa, kita tahu bahwa salah satu konsep utama dalam IKN Nusantara adalah akan membangun mengenai sebuah kota dengan konsep kota hijau ataupun bisa disebut dengan Forest City. Nah, meskipun kemudian IKN ini sudah diakui oleh PBB sudah memulai langkah yang baik dengan penerapan sustainability yang baik juga, namun SDGs ini harus diterapkan hingga puluhan dan bahkan ratusan tahun ke depan. Nah, tidak sedikit dari pemerhati lingkungan ini sangat peduli dan mengkhawatirkan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan apabila ada pembangunan besar-besaran di sana. Nah, salah satu konsepnya adalah Forest City ataupun kota hutan. Pemerintah berencana untuk membangun kota hijau ini dari luas IKN sebesar 256.000 hektar, di mana kemudian pemerintah mengatakan 70%. Nah, 70% diantaranya adalah kawasan hijau ataupun hutan. Ini dia, jadi 70% dari 256.000 hektar itu semuanya konsepnya adalah hutan. Nah, ini artinya bahwa ada 30% sisanya yang kurang lebih jumlahnya 30% dari 250.000 hektar itu adalah 76.800 hektar. Nah, ini akan dilakukan pembangunan besar-besaran atau bisa dikatakan dengan deforestasi. Nah, hutan tropis akan ditebang dan sebagai gantinya akan dibangunlah gedung-gedung pemerintahan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menurut laporan dari BPS, luas tutupan hutan di Indonesia sudah berkurang 956.000 hektar selama periode 2017 hingga 2021. Nah, penurunan luas hutan ini terjadi tidak hanya di Kalimantan, Papua, dan kemudian Sumatera. Nah, perlu diketahui penurunan luas tutupan hutan paling banyak itu terjadi di Kalimantan. Adanya IKN tentu saja kemudian akan mengurangi luas tutupan hutan di Kalimantan. Oleh karena itu, pemerintah melalui KLHK memiliki tugas berat dalam melakukan rehabilitasi dan reboisasi. Nah, setiap tahun target rehabilitasi dari KLHK ini mencapai 12,23 juta hektar. Inilah kemudian pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, langkah-langkah ini pemirsa harus dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Kita juga harus mengawasi supaya kemudian target ini tercapai, khususnya untuk di Pulau Kalimantan, di mana kemudian nanti akan dibangun oleh ibu kota baru IKN Nusantara. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, kita akan cermati pernyataan dari dosen Fakultas Kehutanan dari UGM, Dwiko Budi Permadi, yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Meskipun pemerintah sudah berkomitmen untuk membangun sebuah kota hijau, namun suara-suara kritis tetap datang. Nah, suara ini datang dari Dwiko Budi Permadi yang mengatakan bahwa membutuhkan waktu kurang lebih 88 tahun untuk bisa mentransformasikan kawasan hutan IKN itu menjadi hutan kembali. Nah, Dwiko ini mempertanyakan apakah pemerintah mampu menjaga lingkungan di Kalimantan, karena setiap perubahan landscape hutan secara kualitas dan kuantitas ini sudah pasti juga akan mengubah kualitas dari hutan di Kalimantan tersebut. Nah, apabila pemerintah tidak mampu menjaga lingkungan di IKN, lalu kemudian bagaimana nasib Kalimantan yang kita kenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Kita tahu bahwa Kalimantan ini merupakan pemilik hutan tropis terbesar di dunia, dan kemudian di kawasan ini juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Dan kemudian tidak hanya itu, Kalimantan juga kita tahu masih lekat dengan kehidupan masyarakat adat. Nah, apakah semua hal ini menjadi harga
yang harus dibayar dalam proses pindahnya ibu kota. Ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, pemirsa, untuk menjamin keberlanjutan lingkungan di Kalimantan, khususnya di IKN Nusantara, pemerintah pun berjanji untuk kemudian membangun sebuah kota yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga kemudian memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Nah, ini adalah konsep IKN dengan kota yang bebas emisi, yaitu adanya sistem transportasi yang terintegrasi. Nah, dengan demikian, penghuni IKN tidak memerlukan kendaraan pribadi karena transportasinya ini dijamin aman dan kemudian dijamin juga dengan aman. Nah, kemudian di setiap kendaraan di IKN akan berbasis energi terbarukan ataupun kendaraan listrik. Nah, tidak hanya itu, adanya konsep smart living yang artinya kemudian menggunakan teknologi dalam setiap aspek sosial. Nah, pemirsa, meskipun pada saat ini PBB menilai IKN sudah menerapkan langkah awal yang baik, namun dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang berkelanjutan, maka pemerintah harus konsisten dan kemudian berkomitmen penuh untuk memprioritaskan kepentingan lingkungan dalam pembangunannya. Pemerintah ini harus mampu membangun aturan bagi penghuni IKN, baik itu investor maupun pekerjanya untuk mendukung program-program keberlanjutan. Nah, di sisi yang bersamaan, ekosistem lingkungan di IKN juga wajib dilestarikan supaya kemudian tidak memberikan dampak lingkungan yang besar terhadap IKN Nusantara. Pemirsa, itulah informasi-informasi yang kami hadirkan dalam segmen Fact Check pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.